kita ribut. Biasa berbeda Pak. Jangankan soal pilkada, orang sholat aja beda-beda mazhabnya. Coba lihat kalau kita takbir, coba lihat orang takbir Pak. Takbir aja macam-macam. Allahu Akbar. Ada mazhab itu. Ada juga yang agak rendah. Allahu Akbar. Ada. Ada juga yang rendah sekali. Ada. Kamu bertengkar kalau kau salahkan orang. Mau begini silakan, mau begini silakan, bahkan kau mau begini silakan. Yang penting jangan kau ganggu. Allah, salah kamu. Rusak sholatmu, pasti batal sholatmu. Iya toh? Iya. Bahkan setelah takbiratul ihram, menempatkan posisi tangan pun itu berbeda-beda pendapat ulama. Allahu Akbar. Ada ulama mengatakan di atas dada. Ada yang begini. Ada. Ada lagi di bawah dada. Allahu Akbar. Ada lagi yang ketiga. Allahu Akbar pas di atas pusat. Yang keempat. Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi dulu. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Silakan, semua ada pendapatnya dan ada dalilnya. Kalau begitu bisa semua Ustaz, mana yang tidak bisa? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau kau coblos semua itu nomor batal. Iya kan? Orang sholat berjamaah itu kalau ada orang rajin berjamaah tapi tidak ada orang yang senang, itu berjamaahmu keliru. Coba lihat kalau kita berjamaah Pak. Kalau lihat kita berjamaah, alhamdulillah di sini Pak, di Cilegon ini Masya Allah, di mana-mana masjid selalu penuh. Apalagi kalau subuh, Allah karim, sampai di luar Pak, tidak ada di dalam. Yang di dalam muka-muka yang sudah sakaratil maut. Coba lihat kalau kita berjamaah, itu kan ada aturan mainnya. Apa? Kata Nabi, kalau kau ke masjid berjamaah pakai sikat gigi. Keutamaannya 70 kali lipat daripada yang tidak sikat gigi. Artinya apa? Kalau bapak subuh sikat gigi dulu baru ke masjid, 70 kali yang tidak sikat gigi baru sama pahalanya. Apalagi kata Nabi, kalau kau ke masjid usahakan pakai parfum meskipun bau itu parfum palsu. Apakah parfum, sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Lalu apa maknanya? Jangan sampai kau ganggu orang di sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam kau makan jengkol, pete, 3 hari tidak sikat gigi, baru kau baca Fatihah, keras betul. Allah. Bismillah. Baru kasih dulu. Enggak Pak. Bau ketek lagi. Menderita orang di sampingmu. Dia segini lagi dulu. Iya. Coba lihat. Kalau kita berjamaah, jangan kau ganggu orang. Ada memang orang Pak, masuk ke masjid seolah-olah dia lah yang paling soleh, baca Fatihah kayak mau digigit telinga kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua pesan dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan kau ganggu orang. Ada lagi yang ganggu kita itu kalau sholat, yang jari-jari kakinya kita dikasih tempel. Saya pernah alami Pak Kapolres. Saya kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah lagi. Saya kasih masuk-masuk, dia tambah menyerang. Saya masuk lagi Pak, nggak bisa lagi goyang, sudah tersentuh kiri kanan. Saya kepepet, pindah kakinya. Selesai sholat dia bilang, Ustaz, kenapa injak kaki? Wah, kau ganggu saya. Kenapa kau kasih tempel kakimu? Akhirnya kakiku main-main. Dia bilang, supaya sap rapat Ustaz. Sini deh, ini kau salah. Kalau kau mau rapat sapmu, bukan kakimu yang kau rapatkan, tapi apa? Pundak.
Kalau kakimu rapat, kakimu rapat tapi sapu renggang. Sujudlah kau. Kepleset Pak Ustaz. Itu semua maknanya jangan kau ganggu orang. Aduh, sampai Bahkan dalam Islam itu rukun-rukun bertetangga. Coba lihat kalau kita rukun bertetangga. Kata Nabi, kalau kamu punya tanaman dan tanaman itu ranting dahannya nyebrang ke pagar tetangga, maka yang nyebrang ke pagar tetangga bukan punyamu tapi halal buat tetanggamu, dia yang punya. Tuh. Lalu saya ditanya sama jamaah, Ustadz, bagaimana kalau tetangga nyebrang pagar istrinya? Saya bilang lain juga istri urusannya itu. Coba lihat, dalam kepedulian tidak boleh ganggu orang. Coba lihat orang Islam, Pak. Kalau kita tidak kenal, anggaplah di angkot, di kereta api, kita tidak kenal tuh, tapi kita tahu dia Muslim, dia bersin. Haji. Apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Meski kita tidak kenal orang bersin, apa yang kita jawab? Yarhamkallah. Sudah itu dia doakan kita balas lagi, doakan kembali. Yahdi bikumullah. Sudah itu kita balas lagi. Ya sudahlah. Iya. Iya, Bu. Iya. Maka saudara-saudara sekalian, jaga persatuan. Nabi bilang begini, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Coba lihat badan kita. Itu Nabi memberikan perumpamaan. Umatku itu seperti badan ini. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat. Tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Iya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya. Apa pernah ibu gatal? Gatal sendiri kau. Gatal garuk kau sendiri. Iya toh? Coba lihat, ada anak muda malam minggu pergi menyatakan cinta ke pacarnya. Kenapa ibu yang teriak? Ibu lagi jatuh cinta lagi ya? Ada cewek di sini? Ada. Oh cewek. Iya. Dengar ini rahasia laki-laki. Salah satu laki-laki yang tidak boleh kau percaya, laki-laki yang lagi jatuh cinta. Iyalah, Bu. Termasuk ibu-ibu yang janda. Ibu-ibu, kenapa banyak ibu-ibu ambil suaminya orang? Karena ibu menggoda ketika ditelepon. Oh, benar. Menelpon anggota, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Bu? Di rumah aja, Pak. Lagi ngapain? Bareng-bareng dong. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Coba kalau kau tegas ketika ditelepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kau tanya-tanya? Berhenti di telepon kau itu. Ini Waalaikumsalam. Cewek, dengar ini. Jangan kau percaya meskipun dia bilang duda, selama tidak ada suratnya dari pernikahan, dari pengadilan agama, jangan percaya. Ini perempuan sekarang modal stiker dikirimi tiap malam, stiker lope-lope. Belum-belum. Dipacari 3 tahun tidak dilamar-lamar. Motor aja dicicil 1 tahun lunas. Alah. Kamu dibawa malam minggu modal 10.000. Roti 1, teh botol 1, autan 1 bungkus. Dia bilang pakai ini deh, kita pergi lihat mobil-mobil lewat. Saya jengkel saja anak-anak sekarang. Pacaran baru 2 bulan sudah panggil papi mami. Ini cowok pergi malam minggu, dia ke rumah ceweknya, tiba-tiba tahan tuh kakinya. Reaksi pertama mulut teriak, reaksi kedua mata mencerut, reaksi ketiga mulut meniup, reaksi keempat tangan mengusap.
Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kakinya. Kau jalan, siapa suruh kau pergi jalan? Jalan terus. Begitu mestinya kita di loya ini. Satu luka yang lain ikut merasakan. Satu yang dianiaya yang lain ikut merasakan. Maka Kapolres dan polisi jajaran berkata, jangan kau curang dalam pilkada. Kalau kau curang, saya tangkap kamu. Iya. Panwas, KPU, Gakumdu akan berkata, tenang, kami akan melaksanakan keadilan seadil-adilnya. Kalau ada, silahkan protes kami siap bertanggung jawab. Itu yang disebut menjaga kerukunan. Karena kadangkala masyarakat itu bisa rusuh kalau wasitnya tidak adil. Bola kemarin nggak adil. Lihat sepak bola kemarin waktu PON. Iya, malah saya waktu kecil dulu tarkam 17 Agustus ada wasit tidak adil Pak, dikejar sampai ditunggu di atas rumahnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu sakit yang lain ikut merasakan. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Tadi satu pilkada. Yang kedua apa? Sangka buruk. Jangan sangka buruk. Jangankan sebuah kabupaten, rumah aja bisa rusuh kalau istri suka sangka buruk. Iya benar. Pernah dengar cerita? Wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Suami istri sudah 5 tahun menikah, tidak punya anak. Tahun ke-6 dia daftar ke dokter ahli kandungan. Begitu dia periksa lab, kata ibu dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Oh senang istrinya. Dia telepon suaminya, bang, saya baru periksa lab, alhamdulillah kata dokter saya terlambat 2 bulan. Tapi tolong rahasiakan ya bang, jangan cerita, saya malu kalau tidak jadi. Baik sayang, alhamdulillah. Rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, kata ibu. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu ini saya terlambat 2 bulan? Langsung dia mulai sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi si gendut ini. Sangka buruk. Langsung dia sangka buruk. Datang suaminya. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau pembohong. Apalagi, kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Kau pasti yang bocorkan. Enggak, demi Tuhan, pembohong memang kamu. Datang lagi suaminya ke PLN. Hei, ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Ibu, ini ibu Bayangkari. Jangan sangka buruk sama suami. Kalau suami terlambat pulang, pasti itu demi pilkada damai. Rumahnya. Ya. Hei, untuk apa kau periksa HP-nya? Tidak ada gunanya. Kau periksa HP-nya, kau kalah penyidik. Dia kasih kau HP-nya 1, masih ada disimpan di sadelnya 2. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya kadang-kala jadi begitu. Untuk apa? Sangka baik saja. Coba kalau suami telepon pagi-pagi tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Enak perasaanmu. Telepon lagi dulu tidak dijawab. Oh, berarti beliau lagi sholat berjamaah ini. Telepon lagi asar, tidak dijawab. Oh, ketinggalan HP-nya. Tiba-tiba jam 5 masuk telepon WhatsApp temanmu. Oi, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak toh? Orang kalau sangka baik, insya Allah persaudaraan kuat. Mentang-mentang baru calon, ndak disapanya saya. Dia bukan ndak sapa, ndak dilihat. Prabu ayam. Sangka baik. Insya Allah kalau kita sangka baik,
selalu membawa ke sisi positif pikiran kita, insya Allah tidak ada putus persaudaraan. Sangka baik. Yang ketiga, yang penyebab bisanya putus persaudaraan apa? Hoax, fitnah, berita bohong. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada kepingan kehidupan yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Ada manusia, bu, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Dia katakan sakit tapi dia cakar. Dia cakar terus mukanya. Lalu dia lihat sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi berkata, Jibril, bodoh betul itu. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatnya yang suka cerita kejelekan orang. Maka pilkada biasa ada namanya hoax, ada fitnah, ada gibah. Kalau bapak mau dapat pahala, begitu masuk di handphonemu, hentikan, jangan sebarkan. Gak ada orang suka dicerita kejelekannya meskipun memang itu benar. Itu namanya gibah. Ibu-ibu kalau kumpul begini kan masih gosip. Iya toh? Dia tidak ngomong tapi mukanya dong. Dia lihat orang dari kepala sampai kaki. Dan apa? Mulutnya menunjuk apa? Jilbabnya tidak seragam. Kayak menumbul. Saya aja lewat tadi ada yang gosipin saya. Jadi itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ada yang masuk ke tadi. Sudah, ya, ini bisa memutuskan tali persaudaraan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pilkada, sangka baik, insya Allah rukun kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lepas dari soal pilkada damai, saya ingin memberikan ilustrasi dan contoh paling sederhana. Pak Kapolres ini ada ajudannya, ya Pak ya. Kalau Bapak panggil ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan kacang, langsung siap komandan. Kalau perlu dia makan bulat-bulat itu. Iya toh? Ya. Ajudan, siap. Perintah komandan. Iya toh? Iya. Ada kira-kira ajudannya dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Bilang kau tunggu diinjak kakimu. Ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Padahal ini beliau ada mutasinya. Beliau ini ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya anggota polisi kepada komandannya. Lalu kenapa ketika Allah yang panggil kita? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tuhannya disuruh menunggu, komandannya enggak berani. Kurang ajarnya lagi, dari subuh disuruh menunggu sampai saya enggak datang-datang. Hayya, apa ketika Allah sudah panggil, hayya 'alas shalah, sini kau sholat. Bapak enggak datang, apa Allah berhenti? Tidak, dia tambah lagi kenikmatan panggilannya. Apa? Hayya 'alal falah. Sini Pak polisi, saya kasih apa yang kamu mau. Itu makna dari hayya 'alal falah. Sini saya kasih kamu kemenangan. Kemenangan itu apa yang kamu mau. Maka adik-adikku para polisi, kalau kamu mau sekolah, mau jadi kapolsek, mau dapat jabatan, tidak usah cari muka sama kapolresmu. Kau minta kepada Allah, biar kapolresmu suka sama kamu. Kalau istrinya tidak senang, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau ibu kapolres sudah bilang, pokoknya saya tidak mau lihat itu anggotamu. Hancurlah kau. Dipanggil kau sama kapolres, deh apa masalahmu ini sama ibu? Kok ibu tidak kebelah? Sudahlah deh, saya parkir kau dulu di sini daripada ibu marah terus sama saya. Daripada saudara-saudara capek cari muka. Dan negara kita ini banyak dirusak gara-gara penjilat dan pencari muka. Ya Pak, siapa? Sudah tidak laku itu. Lebih kau sholat. Hayya 'alas shalah, datang, tinggalkan pekerjaanmu. Kau datang menghadap kepada Allah. Tidak ada susahnya buat Allah memberimu. Perbaiki sholat. Kalau Allah yang berikanmu, aman semua, gampang. Kalau sholat, hayya 'alas shalah, tunggu. Pantas 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Sudahlah, kita baru tahu semua Pak.
Mana ada polisi tidak ada utangnya di koperasi? Ya toh Bu? Ya. Kenapa bapak-bapak juga banyak utangnya di karena seleranya istri juga melebihi gajinya suami. Bu, oi, jangan kau berikan tanggung jawab suamimu melebihi dari kemampuannya. Marah Allah. Kalau gajinya suamimu cuma 7 juta, gaya hidupmu 6 juta, aman, tidak perlu pinjol. Ini gaji suami 7 juta, istri gaya hidupnya 10 juta. Akhirnya ngutang. Ya, kalau mau hidupmu baik, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa anda sholat? Saya sariawan Ustadz. Silakan kau sholat sariawan. Allah tahu kau lagi sariawan. Allah tahu kau lagi sariawan. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan. Kau duduk. Tidak bisa duduk Ustadz, ada bisul di pantatku. Baring. Ustadz, saya tidak lihat kiblat. Kalau misalnya kita nelayan, di sana matahari terbenam, kau lihat ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu bergoyang, tidak usah juga kau ikut goyang-goyang lagi begini. Allah itu maha bijaksana. Ayo, saudara-saudaraku, kenapa hidupku susah Ustadz? Karena kau tidak sholat. Kenapa rumah tanggaku selalu bertengkar? Pasti kau suami istri tidak sholat. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di atas. Aduh, muka-muka penuh masalah semua ini. Pak PJ, kok kira tidak ada mentah-mentah PJ tidak ada masalahnya? Sedikit lagi habis selesai. Kayak pemain antar waktu ini Pak. Ayo, Pak Kapolres, kok kira tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Mau jadi kombes. Sudah di kombes selesai masalahnya. Mau jadi jenderal. Sudah jenderal pensiun. Apa mana ada orang ada masalah? Saya banyak masalah saya setelah viral. Apa masalah saya sekarang banyak Pak? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa Ustadz? Saya kirim bila doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, saya sudah tenang jiwaku Ustadz. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya Pak? Nabi pun ada masalahnya. Nabi belum lahir sudah yatim. Lahir dari perut ibunya, ditinggal ibunya selama baru 3 hari lahir, baru 2 hari lahir, diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, diambil kembali ke ibunya. Pergilah beliau ziarah kubur di Yathrib yang Madinah kita kenal sekarang. Pulang dari ziarah kubur di desa Aqwa, meninggal lagi ibunya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Dewasa diangkat menjadi rasul. Bukan dibully, bukan dilempari mobilnya, tapi diusir dari kampung haramannya dan beberapa kali mau dibunuh. Itu Nabi. Berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Allah berikan jaminan. Kalau ada masalahmu, ista'inu bis sabri was salah. Sabar, perbaiki sholatmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Ustadz, kenapa hidupku banyak masalah Ustadz? Padahal saya sudah sholat. Betul ibu sholat, tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat, asar lagi. Barusan kita duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaianmu, itu juga kau pakai tidur. Itu juga kau pakai ke toilet. Itu juga kau pakai mencuci, itu juga kau pakai ke pasar, waktu kau tidur ngiler. Kau apa lagi? Itu menunjukkan tidak ikhlas. Bahkan ada ibu-ibu tanya, Ustadz, boleh enggak tidak pakai BH sholat? Kenapa? Panas Ustadz. Saya bilang boleh, tapi bagaimana itu kalau ruku? Allah. Coba ibu bayangkan. Kau pergi menghadap sama Kapolres tidak pakai begitu. Ditempelin ke istrinya. Kau sholat tapi tidak ikhlas, buktinya kau pakaian seadanya. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ini siratal mustaqim. Siratal ladzina Lu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan?
Enggak lah. Maka saudara-saudaraku, kalau ada masalah dalam hidup, tidak usah cari kambing hitam. Pasti sholatmu tidak beres. Itu aja dulu. Yang kedua, tingkatkan kesabaran. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus. Kau kira saya tukang parkir? Begini. Saya masih mau lama-lama, tapi memang saya sudah capek Pak ya. Kita bikin perjanjian sama Pak Kapolres. Mudah-mudahan selesai pilkada di sini, terpilih wali kota yang sesuai kehendak mayoritas masyarakat, aman damai, kita bikin lagi tabligh akbar di tempat ini. Syukuran kalau ini adalah pilkada damai, setelah itu syukuran pilkada damai. Ya Pak ya, mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Pesan khusus, jangan terima uang sogok. 2, jangan berpecah belah. 3, kepada para penyelenggara berlaku adillah. Karena dunia bisa kita tipu, tapi demi Allah, Allah Maha tahu. Dan jaga sholat, tingkatkan kesabaran. Insya Allah semua bisa kita hadapi dengan tenang. Mudah-mudahan ada manfaat lebih dan kurangnya. Saya mau berpantun, boleh Bu? Lanjut dengan cakep ya. Buah nangka, buah kemiri. Buah pepaya, buah durian. Buah salak, buah jeruk. Itulah buah-buahan. Demikian usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.